Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mekanisme patofisiologi gastroenteritis. Mekanisme patofisiologi gastroenteritis ini mencakup pengertian, penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis. Sekarang kita masuk di pengertian. Gastroenteritis adalah suatu keadaan di mana terdapat inflamasi pada bagian mukosa dari saluran pencernaan atau gastrointestinal yang ditandai dengan adanya diare dan muntah. Diare sendiri adalah buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dari biasanya atau lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi feses atau konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair. Kandungan air pada feses lebih banyak dari biasanya, yaitu lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Gastroenteritis ada yang bersifat akut adalah diare dengan onset atau kejadian yang timbul mendadak dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai muntah dan berlangsung kurang dari 14 hari. Sementara gastroenteritis kronis adalah diare persisten atau yang menetap dengan onset lebih dari 14 hari. Sekarang kita masuk di penyebab. Gastroenteritis akut bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut World Gastroenterology Organization, ada beberapa agen yang bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut, yaitu agen infeksi dan non-infeksi. Lebih dari 90% diare akut disebabkan karena infeksi, sedangkan sekitar 10% karena sebab lain. Sekarang kita lihat faktor infeksi. Faktor infeksi yang pertama adalah virus. Di negara berkembang dan industri, penyebab tersering dari gastroenteritis akut adalah virus. Beberapa virus penyebabnya antara lain yang pertama, rotavirus. Rotavirus merupakan salah satu penyebab terbanyak dari kasus rawat inap di rumah sakit dan mengakibatkan 500.000 kematian di dunia setiap tahunnya. Biasanya diare akibat rotavirus, derajat keparahannya di atas rata-rata diare pada umumnya dan menyebabkan dehidrasi. Pada anak-anak, sering tidak terdapat gejala dan umur 3-5 tahun adalah umur tersering dari infeksi virus ini. Selanjutnya adalah human calicivirus. Virus ini termasuk dalam famili Calciphyridae. Dua bentuk umumnya yaitu Norwalk-like virus dan Sapporo-like virus, yang sekarang disebut norovirus dan sapovirus. Norovirus merupakan penyebab utama terbanyak diare pada pasien dewasa dan menyebabkan 21 juta kasus per tahun. Norovirus merupakan penyebab tersering gastroenteritis pada orang dewasa dan sering menimbulkan wabah serta menginfeksi semua umur. Sapovirus umumnya menginfeksi anak-anak dan merupakan infeksi virus tersering kedua selain rotavirus. Virus yang ketiga adalah adenovirus. Adenovirus umumnya menyerang anak-anak dan menyebabkan penyakit pada sistem respirasi atau pernapasan.
Adenovirus merupakan pemilih dari Adenopyrida dan merupakan virus DNA tanpa kapsul, diameter 70 nanometer, bentuk ikosahedral simetris. Adenovirus memiliki 4 genus, yaitu Mastadenovirus, Apiadenovirus, Atadenovirus, dan Siadenovirus. Infeksi bakteri juga menjadi penyebab dari kasus gastroenteritis akut. Bakteri yang sering menjadi penyebabnya adalah Diaregenik Escherichia coli, Shigella species, Vibrio cholera, dan Salmonella. Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan gastroenteritis akut adalah yang pertama, Diaregenik Escherichia coli. Penyebarannya berbeda-beda di setiap negara dan paling sering terdapat di negara yang masih berkembang. Umumnya bakteri jenis ini tidak menimbulkan bahaya. Jenis dari bakteri Diaregenik Escherichia coli adalah Enterotoxigenic E. coli atau ETEC, Enteropatogenic E. coli atau EPEC, Enteroinvasive E. coli atau EIEC, dan Enterohemorrhagic E. coli atau EHEC. Bakteri yang kedua adalah Campylobacter. Bakteri jenis ini umumnya banyak pada orang yang sering berhubungan dengan peternakan. Selain itu, bisa menginfeksi akibat masakan yang tidak matang dan dapat menimbulkan gejala diare yang sangat cair dan menimbulkan disentri. Bakteri yang ketiga adalah Shigella species. Gejala dari infeksi bakteri Shigella dapat berupa hipoglikemia dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Beberapa tipenya adalah Shigella sonnei, Shigella flexneri, dan Shigella dysenteria. Bakteri yang keempat adalah Vibrio cholera. Vibrio cholera memiliki lebih dari 2000 serotipe dan semuanya bisa menjadi patogen pada manusia. Hanya serogrup kolera O1 dan O139 yang dapat menyebabkan wabah besar dan epidemi. Gejala yang paling sering adalah muntah, tidak disertai panas, dan feses yang konsistensinya sangat berair. Bila pasien tidak terhidrasi dengan baik, bisa menyebabkan shock hipovolemik dalam 12 sampai dengan 18 jam dari timbulnya gejala awal. Bakteri berikutnya adalah Salmonella. Salmonella menyebabkan diare melalui beberapa mekanisme. Beberapa toksin telah diidentifikasi dan prostaglandin yang menstimulasi sekresi aktif cairan dan elektrolit mungkin dihasilkan. Pada onset akut, gejalanya dapat berupa mual, muntah, dan diare berair, dan terkadang disentri pada beberapa kasus. Agen parasit yang bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis baik dari jenis protozoa maupun dari jenis cacing. Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Entamuba histolytica, dan Cyclospora chaetanensis adalah merupakan beberapa jenis protozoa yang menginfeksi, namun jarang terjadi, tetapi dihubungkan dengan traveler dan gejalanya sering tidak tampak. Dalam beberapa kasus, juga dinyatakan infeksi dari cacing seperti
Strongyloides stercoralis, Angiostrongylus, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum juga bisa menyebabkan gastroenteritis akut. Penyebab gastroenteritis dari faktor non-infeksi mencakup malabsorpsi atau maldigesti. Hal ini terjadi karena adanya gangguan penyerapan bahan makanan, antara lain karbohidrat, baik dalam bentuk monosakarida, glukosa maupun disakarida atau sakarosa, gangguan penyerapan lemak dalam bentuk rantai panjang trigliserida, asam amino, protein, vitamin, dan mineral. Penyebab non-infeksi berikutnya adalah imunodefisiensi. Kondisi seseorang dengan imunodefisiensi seperti hipogammaglobulinemia, panhipogammaglobulinemia, misalnya pada penyakit Bruton, penyakit granulomatosa kronik, defisiensi imunoglobulin A, dan imunodefisiensi imunoglobulin A happy combination. Penyebab berikutnya adalah terapi obat. Orang yang mengkonsumsi obat-obatan antibiotik, antasida, dan kemoterapi juga bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut. Dan yang terakhir, faktor lain misalnya tindakan gastrektomi, terapi radiasi dosis tinggi, sindrom Zollinger-Ellison, neuropati diabetes, sampai kondisi psikis juga dapat menimbulkan gastroenteritis akut. Gastroenteritis akut 90% disebabkan oleh agen infeksi, atau biasa juga dikenal dengan istilah faktor agen. Selain faktor agen, faktor yang berperan terhadap terjadinya gastroenteritis adalah faktor host. Pada faktor agen yang perlu dilihat adalah daya penetrasi yang dapat merusak sel mukosa, kemampuan memproduksi toksin yang mempengaruhi sekresi cairan usus halus, serta daya lekat kuman. Sementara faktor host adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap organisme yang dapat menimbulkan diare akut. Terdiri dari faktor-faktor imun atau kekebalan, atau lingkungan internal saluran cerna, antara lain keasaman lambung, motilitas usus, imunitas, dan lingkungan mikroflora usus. Patogenesis diare karena infeksi bakteri atau parasit. Diare jenis ini biasanya disebut juga sebagai diare tipe sekretorik dengan konsistensi berair dan volume yang banyak. Bakteri yang memproduksi enterotoksin ini tidak merusak mukosa seperti Vibrio cholera, Vibrio eltor, Enterotoxigenic E. coli, dan Clostridium perfringens. Vibrio cholera maupun Vibrio eltor mengeluarkan toksin yang terkait pada mukosa usus halus 15-30 menit sesudah Vibrio diproduksi. Enterotoksin ini menyebabkan kegiatan berlebihan nikotinamid adenin di nukleotid pada dinding sel usus, sehingga meningkatkan kadar adenosin 35 siklik monoposfat atau siklik AMP di dalam sel yang menyebabkan sekresi aktif anion klorida ke dalam lumen usus yang diikuti oleh air, ion bikarbonat, kation, natrium, dan kalium. Diare karena bakteri atau parasit invasif atau enterofasif disebut juga sebagai diare inflamatori.
Bakteri yang merusak atau invasif antara lain enteroinvasif E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Clostridium perfringens tipe C. Diare disebabkan oleh kerusakan dinding usus berupa nekrosis dan ulcerasi. Sifat diarenya sekretorik eksudatif. Cairan diare ini dapat tercampur lendir dan darah. Kuman Salmonella yang sering menyebabkan diare yaitu Salmonella paratype B, kemudian Salmonella enteric typhimurium, enteritidis, atau Cholera suis. Penyebab parasit yang sering yaitu Entamuba histolytica dan Giardia lamblia. Diare inflamatori ini ditandai dengan kerusakan dan kematian enterosit dengan peradangan minimal sampai berat, disertai gangguan absorpsi dan sekresi. Setelah kolonisasi awal, terjadi perlekatan bakteri ke sel epitel dan selanjutnya terjadi invasi bakteri ke dalam sel epitel. Atau pada inflammatory bowel disease, mulai terjadi inflamasi atau peradangan. Tahap berikutnya adalah terjadi pelepasan sitokin, antara lain interleukin 1, TNF-alpha, dan kemokin seperti interleukin 8 dari epitel dan subepitel myofibroblas. Interleukin 8 adalah molekul kemostatik yang akan mengaktifkan sistem fagositosis setempat dan merangsang sel-sel fagositosis lainnya ke lamina propria. Apabila substansi kemotaktik interleukin 8 dilepas oleh sel epitel atau oleh mikroorganisme lumen usus dalam konsentrasi yang cukup ke dalam lumen usus, maka neutrofil akan bergerak menembus epitel dan membentuk abses kripta, kemudian melepaskan berbagai mediator seperti prostaglandin, leukotrin, platelet activating factor, dan hidrogen peroksida dari sel fagosit yang akan merangsang sekresi usus oleh enterosit dan aktivitas saraf usus. Mekanisme terjadinya diare yang akut maupun yang kronik dapat dibagi menjadi kelompok osmotik, sekretorik, eksudatif, dan gangguan motilitas. Diare osmotik terjadi bila ada bahan yang tidak dapat diserap, meningkatkan osmolaritas dalam lumen yang menarik air dari plasma sehingga terjadi diare. Contohnya adalah malabsorpsi karbohidrat akibat defisiensi laktase atau akibat garam magnesium. Diare sekretorik bila terjadi gangguan transport elektrolit, baik absorpsi yang berkurang ataupun sekresi yang meningkat. Hal ini dapat terjadi akibat toksin yang dikeluarkan bakteri, misalnya toksin kolera atau pengaruh garam empedu, asam lemak rantai pendek, atau laksantif non-osmotik. Beberapa hormon intestinal seperti gastrin vasoaktif intestinal polipeptida juga dapat menyebabkan diare sekretorik. Diare eksudatif. Inflamasi akan mengakibatkan kerusakan mukosa, baik usus halus maupun usus besar. Inflamasi dan eksudasi dapat terjadi akibat infeksi bakteri atau bersifat non-infeksi seperti gluten sensitive enteropati, inflammatory bowel disease,
atau akibat radiasi. Kelompok lain adalah akibat gangguan motilitas yang mengakibatkan waktu transit usus menjadi lebih cepat. Hal ini terjadi pada keadaan tirotoksikosis, sindrom usus irritable, atau diabetes mellitus. Diare dapat terjadi akibat lebih dari satu mekanisme. Pada infeksi bakteri, paling tidak ada dua mekanisme yang bekerja, yakni peningkatan sekresi usus dan penurunan absorpsi di usus. Infeksi bakteri menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin yang menyebabkan terjadinya diare. Infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit dalam feses. Pada dasarnya, mekanisme terjadinya diare akibat kuman enteropatogen meliputi penempelan bakteri pada sel epitel dengan atau tanpa kerusakan mukosa, invasi mukosa, dan produksi enterotoksin atau sitotoksin. Satu bakteri dapat menggunakan satu atau lebih mekanisme tersebut untuk dapat mengatasi pertahanan mukosa usus. Manifestasi klinis dari gastroenteritis akut biasanya bervariasi. Pada orang dewasa, hasil penelitian menunjukkan mual ditemukan pada 93% kasus, muntah 81%, diare 89%, nyeri abdomen 76%. Dan umumnya merupakan gejala yang paling sering dilaporkan oleh kebanyakan pasien. Selain itu, terdapat tanda-tanda dehidrasi sedang sampai berat, seperti membran mukosa yang kering, penurunan turgor kulit, atau perubahan status mental pada kurang dari 10% hasil pemeriksaan. Gejala pernapasan mencakup radang tenggorokan, batuk, dan rhinore atau hidung berair juga dilaporkan pada sekitar 10% pasien. Gastroenteritis akut karena infeksi bakteri yang mengandung atau memproduksi toksin menyebabkan diare sekretorik atau watery diarrhea dengan gejala-gejala mual, muntah, dengan atau tanpa demam yang umum ringan, disertai atau tanpa nyeri atau kejang perut dengan feses lembek atau cair. Umumnya gejala diare sekretorik timbul dalam beberapa jam setelah makan atau minum minuman yang terkontaminasi. Diare sekretorik atau watery diarrhea yang berlangsung beberapa waktu tanpa penanggulangan medis yang adekuat dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan yang mengakibatkan renjatan hipovolemik atau karena gangguan biokimiawi berupa asidosis metabolik yang lanjut. Karena kehilangan cairan, seseorang akan merasa haus, berat badan berkurang, mata menjadi cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menurun, serta suara menjadi serak. Keluhan dan gejala ini disebabkan karena deplesi air yang isotonik. Kehilangan bikarbonat dan asam karbonat yang berkurang mengakibatkan penurunan pH darah. Penurunan ini merangsang pusat pernapasan sehingga frekuensi napas lebih cepat dan lebih dalam, atau biasa dikenal dengan istilah pernapasan Kussmaul. Reaksi ini adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan asam karbonat agar pH darah dapat kembali normal. Gangguan kardiovaskuler pada tahap hipovolemik yang berat dapat berupa renjatan dengan tanda-tanda denyut nadi yang cepat, tekanan darah menurun sampai tidak terukur, pasien mulai gelisah, muka pucat,
ujung ekstremitas dingin, dan kadang sianosis atau kebiruan karena kehilangan kalium pada diare, dan hal ini juga dapat memicu timbulnya aritmia jantung. Diagnosis. Diagnosis gastroenteritis akut dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Evaluasi laboratorium pasien tersangka diare infeksi dimulai dari pemeriksaan feses adanya leukosit. Feses biasanya tidak mengandung leukosit. Jika ada, maka itu dianggap sebagai penanda inflamasi kolon, baik infeksi maupun non-infeksi. Karena neutrofil akan berubah, sampel harus diperiksa sesegera mungkin. Sensitivitas leukosit feses terhadap inflamasi patogen, Salmonella, Shigella, Campylobacter, yang dideteksi dengan kultur feses bervariasi dari 45% sampai dengan 95% tergantung dari jenis patogennya. Penanda yang lebih stabil untuk inflamasi intestinal adalah laktoferin. Laktoferin adalah glikoprotein bersalut besi yang dilepaskan neutrofil. Keberadaannya dalam feses menunjukkan inflamasi kolon. Positif falsu dapat terjadi pada bayi yang minum ASI. Pada suatu studi, laktoferin feses dideteksi dengan menggunakan uji agglutinasi lateks yang tersedia secara komersil. Sensitivitas 83–93% dan spesifisitas 61–100% terhadap pasien dengan Salmonella, Campylobacter, atau Shigella spesies yang dideteksi dengan biakan tinja. Biakan tinja harus dilakukan setiap pasien tersangka atau menderita diare inflamasi berdasarkan klinis dan epidemiologis. Tes leukosit pasien atau laktoferin positif atau keduanya. Pasien dengan diare berdarah yang nyata harus dilakukan kultur feses untuk EHEC 0157H7 atau enterohemorrhagic E. coli. Pasien dengan diare berat, demam, nyeri abdomen, atau kehilangan cairan harus diperiksa kimia darah, natrium, kalium, klorida, ureum, kreatinin, analisa gas darah, dan pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan radiologi seperti sigmoidoskopi, kolonoskopi, dan lainnya biasanya tidak membantu untuk evaluasi diare akut infeksi. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai mekanisme patofisiologi gastroenteritis. Jika Anda senang dengan video ini, silakan klik tombol like. Jika Anda senang dengan channel kami, maka Anda bisa menekan tombol subscribe. Dan jika video ini dirasakan bermanfaat, maka silakan share video ini ke yang lain untuk berbagi manfaat.